Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Visipol. Selamat datang di YouTube channel Visipol UMY. Kali ini bersama saya, Muhammad Syafiq Aziz, di acara podcast Visipol Update, tempat diskusi dengan para sivitas Visipol UMY mengenai hal-hal terkini. Pada kesempatan kali ini, kita bersama dengan narasumber saya, narasumber kita semua, seorang dosen dari HIUMY dan juga seorang pelukis, seorang seniman, merupakan dosen yang sangat mahasiswa HI idam-idamkan karena sangat keren-keren banget di kelasnya. Profesor Tulus Warsito, selamat datang, Prof. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, dingin-dingin. Ya, jadi hujan-hujan ya, Prof. Ya, Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan banyak berdiskusi mengenai dampak invasi Rusia terhadap Ukraina nih, Prof. iya. Mungkin sebagai apa ya, kilas balik ya, apa sih invasi Rusia terhadap Ukraina ini sih, Prof? Baik, gini ada paling enggak dua hal yang kita bisa gunakan untuk memulai cerita berikutnya. Yang pertama, di dalam perang modern itu, ya, kecepatan penyelesaian perang itu lebih cepat dari yang sebelumnya. Jadi kalau hari ini atau sekarang ini kita sudah memasuki 1 tahun pertama, sesungguhnya bayangan Rusia, kalau istilah kita menginvasi, kalau istilah mereka operasi khusus militer, itu menurut saya gagal karena terlalu lama. Benar-benar. Ongkosnya mahal, ongkos sosialnya mahal, semuanya mahal. Itu satu hal. Nah, yang kedua, padahal sebenarnya apa yang digunakan untuk alasan Rusia, apakah itu dalam istilah invasi maupun operasi militer, itu sebenarnya lebih kepada bayang-bayang ketakutan diri sendiri. Karena semuanya tidak terbukti, kecuali ada beberapa hal yang sifatnya etnisitas, yaitu katanya membela etnis keturunan Rusia di bagian timur karena sering dilecehkan lah kira-kira. Ini adalah satu hal yang sebenarnya biasa saja, di Indonesia juga ada gitu, ada pelecehan minoritas gitu. Nah, ini suatu hal yang saya rasa menurut saya harus segera dihentikan karena dia sendiri juga bagaimana nih nggak selesai. Dan ternyata juga yang catatan yang kedua, ini harus kita catat, entah itu invasi, entah itu serangan militer, itu adalah berantem di antara Soviet. Jadi sesama Soviet berantem sendiri. Itu kalau kita ukur kekuatan militernya itu sama-sama jagoannya. Ya kok diterusin nggak selesai-selesai itu nanti. Ini kilas baliknya. Nah, oleh karena itu beberapa hal harus kita uraikan kemudian, kira-kira begitu. Berarti menurut Prof, sebenarnya konflik ataupun invasi ataupun operasi militer ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh kedua pihak itu ya dengan segera. Saya rasa iya banget ya. Tapi karena kebetulan nama presiden juga sama-sama Vladimir itu sama dia. Ini ada satu egoisme yang kemudian membawa negaranya ke arah seperti ini, menurut saya. Oke, jadi kalau bisa dibilang ternyata konflik ini, invasi ini itu tuh kalau ditarik lini masanya itu tuh sudah lama terjadi. Ya, udah 14 tahun yang lalu sebenarnya. Terus yang mungkin di 2021 itu 2022 maaf, itu puncaknya ya. Pemicunya. Ya. Berarti kalau bisa dibilang sebenarnya apakah Ukraina memang ketika mereka memutuskan untuk bergabung dengan NATO, meminta untuk bisa bergabung dengan NATO, apakah itu adalah bentuk karena ingin bebas dari Rusia? Begini, kebetulan dalam komposisi bekas negara-negara Rusia yang 15 itu kenyataannya yang paling besar kan Rusia. Kenyataannya, maksudnya luasnya ya. Tetapi sebenarnya secara peradaban tidak. Kata atau paling enggak berdasarkan apa yang saya baca, Ukraina itu ketika mereka sudah punya kerajaan yang mewah di Kiev itu. Di Kiev. Di Moskow belum ada malah, masih hutan. Dengan kata lain, secara kesejarahan peradaban sosial politik itu lebih dulu. Tetapi pada kenyataan komposisi wilayah yang sekarang ini kan Ukraina yang kecil, Rusia yang besar. Nah, orang atau siapapun kita ini ya, pelaku ya termasuk kita,
ketika kita menantang orang atau berani nantang orang, berarti kan kita merasa kita bisa memenangkannya. Iya. Tidak ada orang yang tahu itu misalnya The Hulk atau Superman kita tantang, nggak mungkin ya. Nah, perasaan itu yang terjadi pada Rusia, sehingga karena saya besar saya habisin aja, tapi ternyata tidak, karena dia nyatanya saudaranya sendiri dan punya istilahnya apa kalau orang Jawa bilang itu apa namanya, abunya lebih tinggi Ukraina tuh secara sejarah politik, sosial politik itu. Sehingga yang terjadi saya katakan tadi dalam konteks perang modern terlalu lama. Padahal Ukraina belum mengeluarkan senjata bantuan dari negara yang lain. Kalau iya sesungguhnya terlalu gampang buat Ukraina nembakin Moskow misalnya, menurut saya. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita pikirkan. Kalau tadi kita sudah bahas tentang ini adalah bentuk dari pengen bebas gitu ya. Nah, kalau untuk dari sudut pandang Rusia sendiri, ketika Ukraina memutuskan untuk bergabung dengan NATO, apakah itu mengancam bisa dibilang kedaulatan dari Rusia sendiri atau ya katanya begitu, karena memang begini, walaupun tadi saya katakan Rusia itu paling besar gitu. Ya, besar sekali. Tapi lokasinya itu di pojok dunia. Benar. Di ujung dunia yang kalau nggak dibantuin pintu masuk di barat maupun di barat daya ya itu dia mati dia. Benar. Maka oleh karena lokasinya bukan besarannya ya, lokasinya itu kemudian dia ingin memastikan bahwa kiri kanan pintu itu harus teman semua. Dan memang sudah begitu kecuali Ukraina. Nah, oleh karena itu ketika Ukraina ingin bergabung kepada NATO, dianggap dia selilit lah begitu orangnya atau pihak yang tidak mendukung upaya pintu keluar ini. Oleh karena itu kalau kita sekarang ini membaca perbandingan kekuatannya kan, Ukraina itu kan dikeroyok oleh 4 negara, Rusia, Belarus, kemudian Donetsk, Luhansk itu ada 4 itu. Dan ini menunjukkan bahwa ketakutan Rusia itu dibenarkan oleh 3 tetangganya itu, lalu yang disalahkan adalah Ukraina. Sementara Ukraina bermain sendiri sekarang ini, resminya loh ya. Oh, resminya ya? Resminya kan begitu, dia bermain sendiri. Belum, dan memang nyatanya NATO tidak mau secara terbuka mendukung dia, tidak ya. Itu. Jadi NATO tuh tidak secara terbuka mengirimkan tentara membantu gitu ya. Berarti bisa dibilang NATO United States Amerika berarti itu cuma membantu secara bisa dibilang moral, jadi dukungan sementara ini paling enggak di permukaan begitu ya. Begitupun dengan banyak negara-negara barat lainnya ya, karena mereka banyak yang boykot Rusia karena itu katanya aksinya itu walaupun ini bisa dibilang operasi militer, kan bisa dibilang pihak yang paling terdampak itu adalah rakyat ya, rakyat sipil. Apalagi korban-korbannya semakin banyak dan ini udah mau setahun ya, 24 Februari 2022 ya. Ke selanjutnya Prof, selain tadi bisa Rusia itu pengen negara-negara di sampingnya itu menjadi sahabat dekatnya, bisa dibilang karena itu merupakan bekas Soviet ya. Berarti bisa dibilang Rusia ini juga ada spekulasi Putin itu pengen nge-build up kembali empire dari Soviet dulu. Apakah itu benar? Ya, betul sekali, karena memang kebetulan tadi di antara 15 negara pecahan Rusia, Uni Soviet itu yang paling besar lokasinya dan yang paling mewakili Uni Soviet adalah Rusia, termasuk hak sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Seharusnya tidak begitu, karena Uni Soviet dan Rusia itu berbeda soalnya, tetapi nyatanya begitu. Yang diakui oleh PBB adalah Rusia. Nah, ini kemudian ada tadi ada indikasi keinginan superioritas itu tadi. Pengen nge-build up kembali empire-nya ya, karena mungkin bisa dibilang Rusia walaupun kita tahu Rusia punya angkatan militer yang bagus dan lain-lain, tapi sekarang kan pengaruh Barat semakin semakin besar dibandingkan ketika Rusia dulu Soviet dulu memimpin gitu. Nah,
apa sebenarnya peran dari bisa dibilang peran dari US ataupun NATO dalam invasi ini, Prof? Ya, walaupun tadi kita sebutkan apa katakan semacam pendorong, tapi Iya. pendorong yang sangat utama karena kalau pada titik tertentu Ukraina ini terpepet, saya rasa nggak ada cara lain kecuali membantunya secara militer. Dan sekarang ini katanya Jerman secara individual karena Jermanlah yang oleh orang Rusia dianggap bemper paling dekat karena dari dulu sampai sekarang Jerman itu kan dianggap sebagai Hitler Nazi yang anti Rusia begitu. Anti Rusia. Padahal sebenarnya Jerman yang sekarang jelas-jelas Jerman yang bukan Nazi tapi neo-Nazi ada sisa kayak gitu. Itu jadi ada rasisme lah kira-kira begitu. Itu saya rasa akan. Nah ini yang kita sebagai orang luar itu kita harapkan tidak terjadi itu karena kalau begitu Perang Dunia Ketiga. Jadi karena alat-alatnya tidak mungkin bisa dibatasi hanya di situ saja. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa jadi ada Perang Dunia Ketiga kalau misal ini akan berlanjut semakin ini lama ya. Lalu kalau kita tadi bahas peran US yang ternyata mendukung Ukraina ya, bisa dibilang NATO juga gitu. Nah, posisi kita sebagai negara Indonesia yang punya apa ya, bisa dibilang politik luar negeri bebas dan aktif. Nah, itu tuh kira-kira kalau di-applied ke kasus ini tuh bagaimana, Prof? Posisi sudah dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi dan menurut kita yang sangat lincah dan aneh itu. Dan saya rasa itu harus dihargai oleh kita semua, apalagi akademisi, karena tidak banyak pihak atau orang pribadi Jokowi maupun pribadi menurut yang mau ambil risiko masuk perang gitu, masuk di wilayah perang langsung di titik konfliknya di Kiev maupun di Moskow. Benar. Dan dia secara resmi berkunjung membujui supaya sedemikian rupa itu. Walaupun akhirnya hasilnya belum ada, tapi keberanian untuk menyampaikan itu harus kita apresiasi secara sedemikian rupa. Benar. Jadi ketika ketika Pak Jokowi datang ke Ukraina itu kan melalui Polandia ya waktu itu. Nah, waktu itu saya sempat di Polandia, di Polandia selama 6 bulan. Dan ketika invasi itu official dimulai tanggal 24 Februari, itu saya masih di Polandia, Prof. Terus saya sempat sidang skripsi juga bareng profesor waktu itu di bulan November. Nah, ketika saya di Polandia waktu itu, Polandia kan negara yang mendukung Ukraina. Itu kelihatan sekali, Prof, Polandia itu secara terbuka itu menerima para refugee gitu. Nah, itu terasa sekali, Prof, kayak misal mereka datang berbondong-bondong bawa keluarga, terus bendera Polandia dikibarkan. Nah, sayangnya pas saya pulang baru Pak Jokowi datang ke Kiev itu melalui Polandia. Nah, itu bisa dibilang movement yang sangat besar gitu dibandingkan negara-negara lain yang mungkin hanya bisa secara retorik menyampaikan oke, saya dukung Ukraina, kayak yang biasa, yang PBB lakukan sekarang. Banyak yang questioning nih, Prof, apa peran PBB gitu? Karena PBB kan bisa dibilang adalah sebuah organisasi yang mendukung perdamaian dan lain-lain. Tapi sepertinya di kasus ini peran mereka tuh tidak signifikan gitu. Kalau menurut Profesor gimana? Ini kan kalau kita bicara PBB, kebetulan Rusia ini adalah salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Nah, urusan perang ini di PBB adalah urusannya dia. Nah, karena salah satu anggota tetapnya yang terlibat memang tidak mudah untuk ini suruh gimana. Mau polling ya pasti nanti akan diveto karena negara anggota tetap itu punya veto. Sehingga memang kemudian seolah tidak ada lembaga lain di bawah PBB yang secara relevan bisa memberikan pendapat yang tepat, karena itu adalah Dewan Keamanan, sementara dewan anggotanya sendiri terlibat kan itu soal kayak gitu, soal mekanisme relevansi kelembagaannya tidak mudah. Makanya perannya tidak terlalu terlihat gitu ya. Jadi kalau untuk tadi kita bahas Indonesia. Nah, Indonesia melalui G20 kemarin yang paling hot banget. Itu
mengundang dengan baik-baik kepada si Putin, kepada Zelensky juga gitu. Tapi ternyata responnya bisa dibilang baik, cuman nyatanya nyatanya iya. Tapi ternyata yang datang pun bukan mereka gitu. Nah, padahal usaha kita tuh udah bagus banget. Nah, menurut Profesor, kemarin G20 itu sebenarnya bisa dibilang arena yang tepat banget untuk itu ya, resolusi masalah ini. Iya, menurut saya Presiden sama Menteri Luar Negeri kita sudah maksimal ya usahanya, bahwa akhirnya nggak datang, ya itu salah dia. Kita tetap menang secara diplomatik ya, karena kita menawarkan, menjelaskan, dan posisi kita kan memang betul-betul netral, mempersilahkan damai segala macam. Gitu. Terus kemarin waktu G20 itu kan ada sidang G7 ya di dalam G20. Nah, kalau menurut Profesor itu gimana tuh? Karena ada yang bilang, wah ternyata di dalam circle masih ada circle lagi gitu. Ternyata kalian itu circle yang tidak diajak. Nah, itu tuh gimana Prof? Karena dinamika G20 kan seru banget dari awal sampai akhir. Terus ternyata tidak terduga ada rudal yang datang ke Polandia. Terus ternyata dibilang rudal itu adalah dari Rusia. Setelah diriset lagi ternyata itu adalah dari Ukraina. Nah, itu gimana Prof? Permainan politik dari Zelensky kalau dilihat dari lembaga G20 yang ada G7 itu memang kemudian itu situasinya keadaannya melewati situasi yang ada. Bisa saja karena ya rembukan tingkat tinggi kan begitu. Di acara takziah saja bisa digunakan untuk mengubah sesuatu yang tadinya baik kalau mereka pada sama-sama ketemu. Jadi ketemuan langsung itu bagi diplomat adalah penting, apalagi ketemu langsung resmi. Seperti Pak Jokowi datang langsung ke Ukraina, ke Moskow, Rusia, dan misinya jelas cuma itu, nggak ada yang lain, bukan minta apa. Itu luar biasa keberanian itu. Walaupun nyatanya hasil, tapi kan yang kita bicarakan kan upaya kita. Ya karena upaya yang benar kata Prof, upaya yang kita lakukan itu udah maksimal, mengingat dampak dari perang ini itu tuh tidak hanya di negara mereka aja gitu. Ternyata di kita pun kerasa, apalagi di negara yang misalnya di Eropa, krisis energi, terus kita ngerasain krisis pangan, apalagi yang bagian gandum, produksi gandum. Harga Indomie naik, Prof. Harga Indomie naik. Apapun yang dari gandum itu naik. Itu gara-gara itu tadi. Nah, alhamdulillahnya kemarin Presiden kita Jokowi itu punya mind yang kuat. Nah, harapannya tuh perang ini segera berakhir nih, Prof. Nah, ternyata setelah ditelusuri lagi, banyak orang-orang yang berspekulasi bahwa antara kedua kepala negara ini yang paling lincah bermain itu tuh si Zelensky-nya, Prof. Kayak misal dia request untuk bisa ngomong di beberapa event, beberapa agenda besar dunia dengan harapan membawa perdamaian gitu. Tapi banyak juga yang bilang kalau ternyata itu tuh cuma propaganda si Zelensky-nya aja agar dunia itu simpatik ke Ukraina. Nah, itu gimana, Prof? Ya, sekarang begini. Ini bukan soal pihak memihak ya, tapi fakta bahwa siapa kan di dalam pengetahuan politik internasional itu posisi senjata itu kan dilihat dari apakah dia digunakan untuk membela diri atau menginvasi. Artinya kita lihat siapa yang duluan melakukan walaupun dia punya alasan yang kuat. Nah, di dalam hal ilmu senjata siapa yang duluan itu berarti dia yang dianggap takut karena dia mendului. Jadi di dalam hal seperti itu Ukraina memperoleh posisi yang lebih besar, walaupun dia salah dalam hal isinya, sebabnya, tapi dia secara militer, secara senjata dia benar. Oleh karena itu dia punya lebih banyak peluang untuk membangun pembenaran dia diserang itu. Dia menggunakan apapun itu karena dia membela diri. Dan nyatanya sampai sekarang kan istilahnya belum kalah gitu, belum menyerah. Ya karena memang tidak mudah, itu dia kan satu strip di bawah Rusia dalam hal persoviatan dia. Dulunya kan angkatan laut ada di situ, juga Chernobyl ada di situ, sehingga secara dan perbandingan jumlah personel militernya juga lebih banyak Ukraina ternyata. Oh ternyata Ukraina lebih banyak. Jumlah loh ya.
itu lebih banyak, sehingga ya mengapa kita khawatir gitu kan ini. Nah oleh karena itu menurut saya perang Ukraina Rusia yang adalah perang antar Soviet itu mengkhawatirkan kita kalau nggak segera diselesaikan, karena ininya apa namanya, gemahnya itu bisa kemana-mana dan kita kena, dan sekarang pun kita sudah kena. Iya, gitu. iya. Itu seperti itu. Oh, tadi statement yang Prof bilang yang soal ternyata angkatan militer dari Ukraina lebih banyak Iya. ya. Itu kayak itu jadi nyambung ke policy dari Rusia waktu itu Iya. beberapa waktu lalu yang tiba-tiba mewajibkan wajib Iya, militer ya. iya, Jadi masuk akal gitu kalau iya, ternyata mereka punya angkatan militer lebih dikit gitu ya. iya, Oh, oke. Nah, ternyata banyak apa ya, bisa dibilang fakta-fakta baru yang terkuak dari iya, ini, karena misal yang terbaru itu kan yang kemarin di acara World Cup. Nah, acara World Cup itu Zelensky request untuk bisa ngomong membawa isu yang perdamaian tadi, tapi ternyata ditolak oleh itu World Cup-nya, iya. karena mereka bilang tidak ada perpolitikan gitu di isu ini. Nah, itu gimana, Prof? Ya, itu kan hal lain, dan memang ketika Zelensky itu diberitakan request itu aja sudah apa namanya, poin politiknya tinggi. Iya, dia Dan berani karena apa? banget Karena ya. orang mencatat bro, dia sadar bahwa itu penting untuk Iya, digunakan, iya. walaupun akhirnya tidak boleh kan Tidak gitu. boleh, tidak boleh. Daripada dia diam aja, berarti tidak Benar. ada upaya untuk menggemakan upaya itu. Walaupun saya sendiri kedua-duanya ya menurut saya sama benernya sama salahnya. Kita harus punya pendapat bahwa ketika kita menganggap Rusia salah dalam konflik ini, bukan berarti Ukraina benar. Benar. Oh, Bisa saja dia dua-duanya benar, bisa saja dua-duanya salah kan salah. gitu. Tergantung dari angle mana kita menggunakannya. Oleh karena itu sebagai orang kampus, sebagai pengamat kan kita harus punya apa namanya, imbangan penglihatan yang sama, sehingga kita nggak harus berpihak kecuali ada data-data yang kuat untuk kita mengatakan harus berpihak. Kalau enggak, saya rasa harus begitu, harus ya bisa saja dua-duanya salah, bisa dua-duanya benar. Oh, jadi kalau kita melihat dari perspektif akademik, Ya. itu tuh berusaha untuk netral Iya, mungkin sebanyak ya. mungkin, karena kita nggak punya alasan untuk memihak kan, gitu. Benar. Menurut saya ya. Berarti sama halnya dengan Indonesia ya, berusaha untuk netral. Iya, itu dan sesuai dengan bebas aktif Bebas kita aktif. kebetulan gitu, dari awal. Apakah Indonesia itu di posisi yang bisa ngajak orang apa ya, bisa aktor-aktor lain untuk bisa ikut di bebas aktif ini di kasus Dari ini, apa gimana, ya Prof? dari apa posisi besar kecilnya negara kita punya itu, karena kalau sama-sama negara besar kayaknya harus apa ya, ada apa, rasa malu, ada sungkan gitu, punya kayak orang di Eropa gitu kan tuh negara besar semua. Nah kita ini negara kecil tapi yang tidak terlalu kecil, jadi cukup besar. Jadi kita tengah-tengah yang punya kepantasan, apalagi tempoh hari dengan presidensi G20 itu tepat sekali ya kita untuk melakukan hal itu, dan kita sudah lakukan. Walaupun hasilnya kurang memuaskan, itu kan hasil dia. Upayanya itu yang harus kita hargai. Benar. Karena ini konfliknya udah setahun. Menurut Profesor, apa yang harus dilakukan oleh mungkin kedua pihak ini, kalaupun ada pihak yang lain, mungkin pihak yang lain, untuk bisa kira-kira bisa dibilang untuk menghentikan gitu, karena dampaknya masih kerasa sampai sekarang, yang perang di sana tapi yang kerasa di negara-negara lain gitu, Prof. Nah, gini ya, karena kita dari HI gitu ya, lembaga yang paling mungkin adalah di PBB. Nah PBB kalau nggak ada lembaga yang dianggap relevan, saya rasa kita bisa menghidupkan majelis umum PBB untuk bersidang sedemikian rupa untuk mengingatkan bahwa salah satu amanah PBB ketika dulu dibuat setelah Perang Dunia Kedua itu adalah meyakinkan bahwa tidak akan ada perang dunia berikutnya. Seperti juga dulu ketika LBB dibuat setelah Perang Dunia I, dia berjanji gitu tapi gagal, lalu dia nggak ada. Atau dengan kata lain gini,
kalau nanti terjadi perang dunia ketiga berarti PBB harus bubar. Nah ini jangan sampai begitu kan gitu. Benar. Nah oleh karena itu supaya tidak terjadi seperti itu harus diingatkan bahwa perkembangan teknologi senjata, perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian cepat sehingga percepatan dan kecepatan meluasnya perang itu sekarang tak terduga. Maksudnya gini, seperti awalan tadi saya katakan, perang modern itu yang nggak modern pun sudah mengikuti pola domino. Domino dalam pengertian bahwa dia menular. Hanya karena misalnya, jadi kalau di sana perangnya tadi antar Soviet, mungkin karena ada pecahan sedikit soal ekonomi atau soal isu apa gitu bisa menyebar kemana-mana, dan itu cepat sekali karena teknologi informasi yang ada sekarang. Oleh karena itu setiap pihak saya rasa harus menggemakan bahwa perang merupakan kontraproduksi dari peradaban manusia, apapun ceritanya, walaupun sebenarnya dilihat dari industri militer itu adalah pasar yang baik. Bagi Amerika sebenarnya dia senang ada perang, jadi karena laku dia. Amerika senang banget. Iya, seperti itu. Berarti bisa dibilang PBB itu harusnya bisa lebih aktif ya. Karena selain menjaga biar dunia lebih stabil, juga bisa menjaga kredibilitinya ya. Karena dibuat dari Perang Dunia Kedua dengan harapan bisa meyakinkan orang untuk membawa perdamaian dan itu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Kalau untuk menurut Profesor nih, sebagai Sobat Visipol, sebagai Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Visipol lebih khususnya, apa yang kira-kira kita bisa lakukan untuk menanggapi konflik ini gitu? Kalau untuk menghentikan kan nggak mungkin ya. Gitu. Iya. Nah, ya menggemakan sosialisasi. Saya rasa termasuk apa yang kita lakukan hari ini di sini. Ini ada bagian dari menggemakan bahwa salah satu keberlangsungan peradaban itu pasti menolak perang dalam bentuk apapun. Walaupun menolak itu tidak cukup hanya kita ngomong, artinya susah juga karena itu tadi kita sendiri kan masih sering sekali mudah terjerumus pada pengen perang karena kita pengen jagoan. Padahal yang kita mau lawan itu mungkin lebih jagoan daripada kita. Oleh karena itu untuk menghindari perang ini saya rasa kita harus punya anggapan bahwa ketika kita pada titik emosi yang tinggi pengen ngelawan orang, kita harus sadar bahwa di sana belum tentu lebih bawah daripada kita. Seperti yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina ini. Maunya Rusia, maunya Putin, saya rasa kalau bisa ya jangan sampai 1 tahun, 3 bulan saja maksudnya. Nyatanya nggak bisa. Dan sekarang pun detik ini tidak ada keyakinan Rusia untuk katakanlah mentargetkan berapa lama, nggak ada. Nah ini berbahaya karena terus ngapain perang terus kan gitu. Saya rasa itu. Bahkan ada isu kalau Rusia itu akan mengirimkan militernya lagi ke Ukraina karena mau memperingati 1 tahun 1 tahun penyerbuan mereka itu gitu. Jadi ya memang Rusia ini sudah tidak bisa ditebak ya movementnya. Nah jadi diskusi tadi itu tuh menitik beratkan kepada harus ada upaya untuk bisa menghentikan perang ini gitu karena berkepanjangan gitu. Nah apa yang udah Indonesia lakukan itu sangat bagus banget, udah maksimal. Walaupun nanti ternyata outputnya itu tidak terlalu nampak, tapi upaya yang kata Profesor tadi, upaya yang dilakukan oleh Presiden, Kemlu itu udah maksimal gitu. Karena apa yang saya tangkap itu tadi kata Profesor itu kan kalau misal perang ini berlanjut itu kan pasti antara negara yang berperang itu kan pasti rugi. Nah kalau sekarang itu bisa dibilang yang nggak berperang pun ikut rugi gitu. Jadi semoga perang ini tidak berkepanjangan ya. Mungkin tahun ini bisa selesai. Kalau menurut Profesor mungkin tahun ini atau? Kalau dugaan kayak gitu jadi agak susah ya karena begini. Sebenarnya tergantung dari tingkat kerugian masing-masing. Jadi kalau Uni Soviet atau Rusia atau Putin masih meneruskan, kita harus anggap bahwa
dia belum merasa rugi. Nah, ketika dia merasa rugi, otomatis akan menghentikannya. Nah, sekarang ini persoalannya perasaan rugi atau hitungan rugi ini harus kita kembangkan atau kita gelombongkan ke rusia sana. Ini seperti itu kira-kira. Ya, jadi meningkatkan rasionalitas perang kira-kira. Oke, mungkin karena sudah ini ya, kita mungkin entertain closing statement dari Profesor tentang invasi Rusia. Oke, terima kasih Ukraina, dari gitu. pembicaraan kita ini menunjukkan kepada kita bahwa perang atau berantem itu walaupun kadang-kadang susah untuk menghentikan kita sendiri, tetapi kegunaannya kayaknya kontraproduktif terhadap peradaban ataupun kemajuan kita sebagai manusia ataupun sebagai bangsa. Oleh karena itu sedapat mungkin kita bisa menghentikan atau menjauhi dari pada itu dengan cara selalu mempelajarinya. Kalau nggak belajar kita nggak bisa caranya menghindarinya, ya kan? Kira-kira gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke. Terima kasih banyak Prof udah berdiskusi tadi, kesempatannya bagus banget, kita udah diskusi panjang. Demikian tadi diskusi podcast Visipol Update UMY kali ini. Semoga bermanfaat harapannya ya, karena tadi diskusinya bagus banget. Sampai jumpa dalam podcast Visipol Update lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.